Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami'i masyayikhina fid din min masyarikil ardi la magharibi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada sesi 3 kali ini kita akan membahas, mengkaji tentang al-warithunah, ahli waris. Jadi ahli waris, orang yang termasuk ahli waris dari kerabat itu jumlahnya ada 25. Keseluruhan ahli waris ada 25. Tentunya dari golongan laki-laki dan perempuan. Nah, 25 ini dari kerabat mana? Dari kerabat jalur atas, artinya bahwa 25 orang ini hubungan kerabatnya dari jalur atas, bapak, kakek, dan seterusnya. Kemudian ada dari jalur bawah, artinya anak, cucu, dan seterusnya. Ada juga dari jalur samping, yaitu saudara dari si mayit. Nah, ada penyebab-penyebab tertentu yang bisa seseorang menjadi ahli waris, semisal pernikahan dan perbudakan. Untuk lengkapnya nanti akan kita bahas secara lengkap pada sesi bab asbabul irsi dan mawani'ul irsi. Nah, siapa saja yang 25 itu? Untuk nama-nama lengkapnya bisa pemirsa cek di buku-buku ilmu faraid, atau salah satunya buku yang kami susun dengan judul Ilmu Al-Faraid, Metode Penghitungan Ulama Klasik. Secara garis besarnya 25 ahli waris itu ada dari golongan laki-laki, al-warithuna minar rijal, golongan ahli waris laki-laki. Ini ada 15 orang. Sedangkan al-warithuna minan nisa, golongan ahli waris dari kalangan perempuan, itu ada 10 orang. Maka jumlahnya menjadi 25 orang. Nah, seumpama terjadi ahli waris yang ada setelah seseorang meninggalkan ahli waris laki-laki semua. Ahli waris yang ada laki-laki semua tanpa ada perempuan sama sekali, maka yang berhak mendapat cuma 3 orang. Yang pertama abun, bapak. Yang kedua ibnun, anak laki-laki. Yang ketiga zaujun, suami. Jadi apabila kebetulan terjadi ahli warisnya semua laki-laki, maka yang berhak mendapat hanya 3 orang, bapak, anak laki-laki, dan suami. Lantas 12 sisanya itu otomatis terhapus atau mahjub. Dan bab mahjub ini atau al-hajbu akan dibahas tersendiri pada sesi-sesi berikutnya. Nah, kemudian
Apabila kebetulan terjadi ahli waris yang ditinggalkan semuanya perempuan, tidak ada laki-lakinya, maka yang berhak mendapat warisan cuma 5 orang. Siapakah 5 orang itu? 1 bintun, anak perempuan. 2 bintubnin, cucu perempuan dari anak laki-laki. 3 zaujah, istri. 4 ibu. 5 ukhtun syaqiqah, saudara perempuan sekandung. Sisanya yang 5 orang menjadi mahjub atau al-hajb. Nah, kemudian apabila seseorang meninggalkan ahli waris yang bercampur, ada laki-laki, ada perempuannya, maka yang pasti dapat apabila ada itu cuma 5 orang. 1 abun, bapak. 2 ummun. 3 zaujun atau zauja, suami atau istri. 4 ibnun, anak laki-laki. Yang kelima bintun, anak perempuan. Apabila ahli waris yang ada bercampur, ada laki-laki, ada perempuan, maka yang pasti dapat itu cuma 5 orang ini. Bapak atau ibu yang dimaksud di sini adalah bapak atau ibu dari orang yang meninggal atau dari si mayit. Nah, kemudian suami atau istri, kemudian anak dari mayit, itu yang pasti dapat. Nah, maka sisanya yang 20 bisa terhalangi oleh 5 orang ini. Apabila 5 orang ini ada semua, maka yang pasti dapat ya 5 orang ini. Nah, kemudian kadang muncul pertanyaan, kalau saya tanya misalnya, kenapa, apa sulitnya ilmu faraid? Jawabannya terkadang ada yang menjawab kesulitan menghafal bagian masing-masing ahli waris. Betul, kalau kita hafalkan semua 25, maka itu menjadi hal yang sangat sulit. Karena apa? Bagian 1 orang ahli waris bisa jadi beberapa alternatif, bisa jadi 2 alternatif atau 3 alternatif. Kalau buatlah rata-rata bagian 1 orang ahli waris ini 2 alternatif, maka otomatis yang harus kita hafal adalah 25 kali 2, berarti 50 bagian. Tetapi ketika kita kerucutkan bahwa ada prioritas-prioritas yang harus kita hafal, misalnya dari sekian, dari 25 itu, maka yang kita hafal pertama 5 orang ini saja. Karena 5 orang ini ketika ada, maka dia 5 orang ini pasti dapat. Maka ini saja yang kita hafal sebagai prioritas. Ambil contoh bagiannya bapak misalnya. Bapak ada 3 alternatif bagian untuk bapak. Bisa 1/6, bisa 1/6 dan asobah, dan bisa asobah. Ini untuk bapak. Jadi memang begitu, bagian masing-masing ahli waris itu ada alternatif tergantung dengan siapa dia bersama. Cuma kalau kita ambil prioritas, maka yang menjadi prioritas adalah 5 orang ahli waris ini saja yang kita hafal. Karena adanya 5 orang ini pasti berarti dia mendapat warisan. Pemirsa yang kami hormati, demikian untuk sesi 3. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.